Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, bersyukur banget Kak Merlin bisa menjumpai adik-adik kembali dalam acara Impact Kids. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat-sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan, kesehatan, kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami tetap sehat, tetap semangat, sukacita untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sertai kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tema renungan kita hari ini adalah Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi yuk adik-adik, Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapa sih yang disebut-sebut di sini adik-adik? Betul sekali, yang disebut-sebut di sini adalah Yesus sendiri. Kalau kita mau terjemahkan seperti ini adik-adik, Yesuslah gembala yang baik, dan Yesus mengenal domba-domba Yesus. Domba-dombanya itu siapa adik-adik? Tentu kita lah domba-dombanya Yesus. Dan domba-dombanya Yesus itu mengenal Yesus sendiri. Sama seperti Tuhan mengenal Yesus, Allah Bapa mengenal Yesus, dan Yesus mengenal Tuhan Allah Bapa. Dan Yesus memberikan nyawanya, nyawa Yesus sendiri, bagi domba-dombanya. Maka yang disebut domba-domba di sini adalah kita sebagai pengikut Yesus, anak-anak Tuhan. Adik-adik pernah melihat gembala domba? Nah, biasanya adik-adik, kalau gembala domba itu bukan gembalanya yang berdiri di belakang domba-dombanya, melainkan gembalanya itu berdiri di depannya, berjalan di depan dombanya. Nah, domba-dombanya yang akan mengikuti dari belakang. Ya. Nah, masih ingat adik-adik tentang perumpamaan domba yang hilang? Di dalam perumpamaan itu ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Nah, ketika menggembalakan di padang, ketika gembala ini menggembalakan domba-dombanya di padang, ketika pulang, ternyata ketika dihitung lagi domba-dombanya itu hanya 99 domba. Ya, hanya 99 domba, dan 1 domba hilang. Tetapi gembala
gembala itu mau mencari dombanya yang satu itu. Nah, begitulah contoh kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi Yesus ada di depan kita dan kita mengikuti Dia. Sebagai pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adik-adik supaya kita menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia? Yuk adik-adik kita buka di Alkitab kita di Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 26. Dan bacain ya, adik-adik boleh ikutin dari rumah. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Sebab ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Syaratnya menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia, baik, benar, dan setia, yang benar-benar pengikut Yesus adalah satu, dia menjadi pengikut yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Menyangkal diri di sini artinya adik-adik mau mengutamakan Yesus di dalam kehidupannya setiap hari. Mau taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa aja Kak Merlin? Perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan salah satu perintah Tuhan dan yang kita kenal dengan 10 perintah Tuhan ada di kitab Keluaran pasal 20. Nah, di situ semua adalah inti dari perintah Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Kita memikul salib kita sendiri. Artinya adik-adik bahwa kita menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang adik-adik. Bukan berarti aku mau ngikut Yesus supaya aku tidak menderita lagi. Ulangannya 100. Tidak seperti itu adik-adik. Menjadi pengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan menjadi pengikut Yesus itu banyak sekali tantangannya. Tetapi adik-adik, menjadi pengikut Yesus itu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah taat dan setia kepada perintah atau kehendak Tuhan. Contohnya seperti apa adik-adik? Kita bisa taat di rumah, taat di sekolah, taat dimanapun kita berada. Taat di rumah artinya kita menghormati orang tua kita, dengar-dengaran kepada orang tua kita, tidak suka membantah orang tua kita di rumah. Itu adalah ciri pengikut Yesus, anak yang mengikuti Yesus. Di sekolah kita menjadi anak yang mengasihi teman, merangkul teman, bersahabat dengan orang lain, tidak membeda-bedakan teman. Aku nggak mau berteman sama kamu, aku maunya sama ini aja. Nah, tetapi pengikut Yesus, anak-anak yang menjadi pengikut Yesus, cirinya adalah mengasihi sesamanya. Kamu mau dikasihi teman kamu? Kamu juga harus mengasihi teman kamu. Ya, jadi kalau kita mau apa yang kita inginkan orang lain perbuat juga kepada kita, kita terlebih dahulu melakukan itu kepada orang lain. Mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kalau kita tidak taat di rumah? Ya, jadi adik-adik, mengasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia adalah anak-anak yang taat dan mengikuti perintah Tuhan dimanapun dia berada. Dia bisa berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan, saling mengasihi, tidak pernah menjadi anak yang suka melawan, menjadi anak yang pemberontak, ya.
tapi menjadi anak-anak yang sangat taat, anak-anak yang mengikuti perintah Tuhan melalui orang tua, melalui guru di sekolah, melalui guru sekolah minggu, atau orang yang lebih tua daripada adik-adik semua. Nah, untuk lebih jelasnya lagi adik-adik, perintah Tuhan apa aja sih? Adik-adik rajin baca Alkitab. Semuanya punya Alkitab kan di rumah? Yuk kita rajin baca Alkitab supaya kita tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai pengikutnya, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia dengan cara taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Oke adik-adik, mau menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia? Pastinya. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia. Kami mau Tuhan menjadi pengikut-Mu yang menjadi terang dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Tuhan kami mau menjadi anak yang taat melakukan perintah-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di mana Tuhan tempatkan kami. Kami mau mengasihi teman kami mau taat dengar-dengaran kepada orang tua kami tidak mau melawan lagi Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah pengikut Yesus. Tuhan, pimpin kami Tuhan ketika kami melakukan kegiatan kami, kiranya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, kami terus mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.